عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di rumah Allah, di antara tempat terbaik di atas permukaan bumi, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan dan kemudian melimpahkan seluruh kebaikan dan rahmat-Nya. Mereka yang beriman maka hatinya akan selalu terpaut dengan rumah-rumah Allah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara hamba-hamba Allah yang terbaik bahkan kemudian kelak pada hari kiamat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah hina orang-orang yang mencintai rumah Allah, apalagi kemudian di dalamnya dia memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah. Dan sebaik-baiknya perbuatan memakmurkan masjid setelah sholat itu adalah mengadakan majlis ilmu. Kata Nabi, Raudhatun min riyadil jannah, bahwa majlis ilmu itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka yang berada di majlis ilmu berhak mendapatkan rahmat sebagaimana penghuni surga mendapatkan rahmat Allah. Karena mereka yang di majlis ilmu berhak mendapatkan ketenangan sebagaimana penghuni surga berhak mendapatkan ketenangan. Begitu juga orang-orang yang berada di majlis ilmu, mereka adalah orang-orang yang ditemani oleh para malaikat sebagaimana penghuni surga ditemani oleh para malaikat. Makanya kalau tidak mau ke majelis ilmu itu orang-orang yang seperti apa? Kalau nggak mau, orang seperti apa? Orang nggak mau ke majelis ilmu itu orang seperti apa? Hah? Sombong. Terus apa lagi? Malas. Terus apa lagi? Hah? Bodoh. Terus apa lagi?
Ini semua komplit ada tuh. Padahal jawabannya bisa saja dirangkum jadi satu kalimat saja. Apa? Orang-orang yang tidak mau ke majelis ilmu, ya, adalah orang-orang yang tidak mau dengan mudah masuk surga. Sudah, titik. Jelas ini kerugian yang teramat sangat. Tapi orang itu nggak paham bahwa kalau nggak mau ke pengajian, artinya dia tidak mau gampang masuk surga. Titik, sudah. Karena mereka yang di majelis ilmu dimudahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun bersyukur kepada Allah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Mudah-mudahan masih ingat kitab apa yang kita bahas. Kitab apa? Bukan. Kitabul Jami'. Betul? Ya. Apa itu Kitabul Jami'? Salah satu bagian dari kitab Bulughul Maram, bagian terakhirnya. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-16 dari Kitabul Jami'. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Amr ibnu Shu'aib, seorang tabi'ut tabi'in, an abihi an jaddihi, dari ayahnya dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul washrab. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, makanlah dan minumlah. Anda ingin berhenti sampai di sini dulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sempurna. Manusia yang makan dan minum sama seperti kita makan dan minum. Beliau bukanlah manusia yang kemudian menjauh, sangat jauh dari makan sama minum. Paham maksud saya? Seperti sebagian orang sekarang yang sukanya makan teh pilih-pilih, nasi enggak, betul? Gehu unggul gitunya. Jemaah, nasi enggak, gorengan enggak, terus apa lagi? Gehu unggul gitu. Ya, gehu gorengan. Ya, atau makan susu, produk susu sapi enggak mau dimakan semuanya. Perintah Nabi itu jelas, kul washrab, makan minum. Bahkan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, orang itu kalau melihat Rasul, maka mereka akan menganggap Rasul itu adalah orang yang makan dan minum dan tidak pernah puasa. Terlihat sedang makan, terlihat sedang minum. Bukan berarti rawon, tapi Nabi makan minum. Nanti kalau Nabi sudah puasa, itu seperti orang yang puasa terus tidak pernah makan. Bedanya Nabi sama kita, kata Nabi sendiri, kalau Nabi itu kalau lagi puasa, meskipun tidak ada makanan, maka Allah berikan rizki kepada beliau untuk berbuka. Paham maksudnya? Jadi rizkinya datang kepada Nabi Muhammad. Nabi bisa buka. Ya, jadi Nabi bukan orang yang terus puasa, terus gak makan, atau sering gak makan, enggak. Tapi Nabi menjalani kehidupannya dan menikmati kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dalam Al-Quran pun Allah memerintahkan kita makan dan minum. Betul? 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 Sebagaimana nanti di akhirat di dalam surga kita pun disuruh makan sama minum.